Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya momen bahagia ketika Aksa dan juga Amira naik perahu di danau ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, kita semua tentunya telah mengetahui bagaimana kondisi Aksa dan juga Amira saat ini. Mereka berdua sedang sangat bahagia. Mereka akhirnya terbebas dari Galang untuk sementara waktu ya kawan-kawan. Aksa juga telah berhasil mendapatkan investor untuk bisnis barunya. Sementara Lian Bagaskara juga akhirnya bisa mendapatkan sebagian besar dari harta kekayaannya. Adam kini telah menjadi CEO di PT Bagaskara untuk menggantikan Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Aksa dan juga Amira memang sedang menikmati masa-masa terindah dalam hidup mereka setelah badai dan ombak yang begitu besar menghantam kapal mereka. Mereka masih bisa selamat dan menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Namun di balik kebahagiaan dan juga kemewahan yang saat ini Aksa dan juga Amira miliki, saat ini Bastian Rahardian benar-benar menjadi seorang gembel yang tidak memiliki apapun. Bahkan di episode sebelumnya Bastian sempat beristirahat atau tidur di sebuah gubuk yang sangat kumuh dan sangat kotor ya kawan-kawan. Bahkan di sana banyak sekali tikus dan juga kecoa. Namun demi untuk bisa bertahan hidup, Bastian memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Dan seperti yang kita lihat pada foto ini, saat itu Bastian terlihat berada di tepi danau sambil membawa joran pancing. Sepertinya Bastian sedang berusaha untuk memancing ikan di sana, karena memang Bastian sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli makanan ya kawan-kawan. Namun ternyata tanpa diketahui, saat itu Aksa dan juga Amira berada di danau yang sama. Ya, Aksa dan juga Amira sedang menikmati momen kebahagiaan mereka, momen romantisme mereka bersama dengan menggunakan perahu kecil. Aksa dan juga Amira akan jauh lebih bahagia. Mereka saling bersendau gurau. Bahkan ketika Amira mengatakan bahwa cuaca hari itu memang benar-benar sangat bagus dan cerah, Aksa langsung menimpali perkataan Amira dengan mengatakan semua ini karena orang di sebelah Amira. Ya, orang yang Aksa maksud adalah diri Aksa sendiri. Amira pun hanya bisa tertawa melihat bagaimana kepedean dari Aksa yang mengatakan hal seperti itu. Namun kenyataannya memang hari itu jauh lebih indah karena Aksa dan juga Amira terus tersenyum dan bahagia. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain, Kusno akhirnya datang ke rumah Lian Bagaskara. Saat itu Kusno mencoba untuk menjilat lagi kepada Lian Bagaskara dengan
mengatakan bahwa semua yang dirinya lakukan sebelumnya itu semata-mata karena tekanan dari Galang. Namun Lian sudah tidak mau lagi berurusan dengan Kusno ya kawan-kawan, apalagi Lian tahu bahwa Kusno adalah salah satu penculik anak kandungnya, dan Kusno tidak mau berkata jujur kepada Lian. Lian pun menampar Kusno ya kawan-kawan, dan pada saat itu Lian menyuruh Markus untuk mengusir Kusno dari rumahnya. Meskipun Kusno telah memohon-mohon kepada Lian, namun Lian tetap saja tidak mau memberi kesempatan yang kedua untuk Kusno, karena Lian tahu bahwa Kusno adalah orang yang sangat licik dan tidak bisa dipercaya. Ya, setelah Galang dinyatakan meninggal dunia oleh pihak kepolisian, saat ini hidup Kusno pasti benar-benar sangat kere ya kawan-kawan. Kusno tidak memiliki harta kekayaan lagi karena biasanya Kusno meminta uang kepada Galang, namun kali ini Kusno tidak bisa meminta uang kepada Galang karena Galang telah dinyatakan meninggal dunia. Kusno pun hanya bisa pasrah ketika dirinya diusir dari rumah Lian Bagaskara. Ya, semua itu juga karena sikap Kusno kepada Lian yang dengan sengaja membuang Lian dan bertindak sesuka hati ketika Kusno berada di dalam tim Galang ya kawan-kawan, atau di dalam grup Galang, karena saat Galang menguasai harta kekayaan Lian ada dua kubu, itu kubu Galang dan juga kubu Markus. Kubu Markus adalah kubu yang setia, sedangkan kubu Galang adalah kubu yang membelot dan juga berkhianat. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apakah nantinya kebahagiaan Amira dan juga Aksa ini akan bertahan lama, setidaknya sampai Amira melahirkan ya kawan-kawan, karena ini adalah momen-momen yang sangat indah yang mungkin ingin sekali Amira rasakan. Dan kali ini setelah dirinya berhasil untuk kabur dari Galang, Amira ingin hidup bahagia bersama dengan Aksa, dan Amira benar-benar tidak mau lagi untuk mengungkit-ungkit masa lalunya dengan Galang. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.